Sepanjang saya ngembangin channel RYD31 Media dan ngupload konten di channel ini, ada beberapa hal yang bikin saya mikir jujur aja. Ya karena memang beberapa komentar yang sebenarnya sih nggak masalah buat saya pribadi, tapi lebih kepada personal-personal pembalap yang saya bahas, ya pembalap Indonesia. Saya mikir kenapa banyak komentar seperti yang meremehkan, mengecilkan para pembalap Indonesia yang berjuang di lintasan Eropa, di lintasan internasional, membalap di ajang yang diikuti oleh para pembalap dari seluruh dunia. Itu bikin saya mikir, ada apa sih sebenarnya yang salah di mana? Apakah dari konten-konten saya sendiri yang mungkin overproud dan segala macam? Bahkan dulu kalau masih ingat kayak ngikutin channel ini dari 2020 ya, itu banyak orang yang berpikiran kalau saya ini orang Malaysia karena saya seakan-akan mengecilkan Mario Shiraji, padahal waktu itu saya hanya berbicara data-datanya aja ketika Mario masih di ajang Red Bull Rookies Cup ataupun di ajang FIM GP Moto3, sekarang Junior GP ya. Dan dari situ banyak orang berpikiran, wah ini channel orang Malaysia nih, suka merendahkan Mario. Padahal sih intinya isi daging dari kontennya sendiri lebih kepada ya menceritakan ya waktu itu kan Mario sering banget crash. Jadi kita berbicara tentang sayang banget ketika kesempatan Mario sedang berjuang di front row harus mengalami crash. Ya karena ya hal-hal sepele aja sih sebenarnya, crash-crashnya crash tunggal ataupun ya oke lah mungkin crash disebabkan pembalap lain, itu sering banget waktu itu. Dan kita bahas ya seakan-akan memang kita berbicara terlalu saklek, terlalu jujur dan segala macam. Ya dari situ juga akhirnya komentar-komentar masuk yang membuat saya semakin berkembang lagi untuk bisa membuat narasi yang lebih bisa diterima beberapa kalangan lah, intinya seperti itu. Tapi kita tetap sesuai data-datanya aja, sesuai realita di lapangannya. Nah makin kesini ini kan udah berarti masuk ke 3 tahun ya. Ya kita masih tetap konsisten bahas seperti ini kontennya dan teman-teman semakin banyak yang bergabung, tapi tetap aja masih ada penonton komentar-komentar yang sama seperti ketika awal-awal 2020 itu 2019 ya, intinya seperti itu. Dan buat saya pribadi, ternyata setelah saya berpikir dan juga berkonsultasi dengan beberapa orang yang mungkin ya ada sedikit masukan dari mereka, ya ternyata adalah mereka itu adalah korban-korban dari channel YouTube yang sebenarnya overproud, mulai dari thumbnailnya sendiri udah heboh, terus judulnya juga udah di luar nalar yang gak masuk akal dan terlalu berlebih-lebihan, yang akhirnya para penonton ini yang mungkin ya pasti mereka nonton tentang Mario Shiraji, ya muncullah channel-channel YouTube, rekomendasi dari YouTube ya kan, channel-channel lain yang tidak di subscribe sama mereka, bahkan mungkin channel saya juga nggak di subscribe, akhirnya muncul dengan thumbnail yang heboh bagus mungkin ataupun heboh, dan akhirnya itu seakan-akan Mario, Veda Iga ataupun Fadila Arbi, ya mungkin generasi yang sekarang ya, itu demikian hebohnya gitu kan. Nah itu yang sebenarnya dari sosok pembalapnya sendiri nggak suka, ya jujur aja nggak suka dengan channel-channel YouTube seperti itu yang dimana terlalu berlebihan dan tidak sesuai kenyataan, yang akhirnya mereka kayak sebel sendiri dan seakan-akan itu bohong gitu, bukan mereka yang mengatakan demikian dan seperti apa. Tapi akhirnya yang jadi jeleknya itu ke pembalapnya sendiri. Makanya saya suka bingung ketika sampai hari ini saya ngupload konten, saya sih nggak berharap komentar itu bagus-bagus dan macam-macam, tapi lebih kepada ya apa yang kita hadirkan di konten itu, kalau memang kita berlebihan atau kita salah nggak apa-apa dikomentari, tapi kalau memang di luar dari konten, seakan-akan di luar dari faktanya dan datanya, itu kan semakin kita mikir kan, oh apa memang kita salah menyampaikan berita, menyampaikan informasi dan segala macam. Ternyata yaitu karena banyak konten kreator channel YouTube yang ngebahas ya, mumpung memang ini lagi trafficnya tinggi misalnya seperti itu, pencariannya bagus, dan mereka coba cari keuntungan di sana dengan bikin judul yang bombastis dengan isi yang sebenarnya nggak jelas. Bahkan mereka nggak berani ngomong seperti saya ini, hanya menggunakan suara dari aplikasi dan segala macam, ataupun dia ketik narasi dan dia copy paste narasi orang dan dia jadikan suara robot yang enak, dan dia nggak capek-capek tinggal masukin video segala macam. Intinya seperti itu, dan itu udah membuat informasi yang salah, seakan-akan pembalap Indonesia tuh hebat. Nah ketika hasil race-nya hanya di posisi 20, 21, 19, sulit meraih poin, bahkan kualifikasi susah, pre-practice susah dan macam, akhirnya masuk ke channel RYD jadi marah-marah penontonnya, no jelek, no begini tuh begini, wah gini pulang aja begini. Nah itu karena mereka sebelumnya sudah terkontaminasi
terkontaminasi oleh channel-channel yang merusak image dari pembalap Indonesia. Di situ saya sih nggak masalah ya orang mau bikin konten, kalian yang nonton konten ini pun lagi bikin konten juga nggak ada masalah, tapi kita tetap harus ya kita memberikan sebuah dampak yang bagus ya, positif kepada orang yang nonton. Kita memberikan data yang sesuai aja. Mungkin kita bisa berharap ya, nggak masalah ya, namanya orang berharap itu nggak ada yang salah. Misalnya saya berharap Mario Suraji meraih poin gitu kan, goyong podium, karena kita realistis dengan motornya, dengan timnya, dengan ya seluruhnya kompleks banget lah. Kalau ditanya kesulitan Mario Suraji, ya saya pengennya ngobrol sama Mario Suraji ketika dia lagi pulang ke Indonesia. Mungkin saya bisa ketemu di bandara dan segala macam, ngobrol gitu kan, ngevlog sekitar 5 menit 10 menit. Dan pastinya Mario Suraji juga nggak akan menceritakan lebih detail karena dia pasti memiliki kontrak yang dia harus menjaga semuanya itu kan. Nggak mungkin belak-belakan. Semua pembalap Eropa juga demikian, pembalap dunia. Lorenzo ketika dia kesulitan di Honda dia bilang nggak ada ini, tapi ketika dia keluar dari Honda pensiun baru dia ceritakan. Ketika dia keluar dia tidak terikat dengan Yamaha, dengan Ducati, baru dia ceritakan semua. Demikian Valentino Rossi juga demikian. Dani Pedrosa ya lebih kalem. Oke, jadi seperti itu. Saya sih nggak ada masalah. Komentar-komentar jujur aja nggak akan berdampak kepada saya pribadi karena bukan saya yang di apa-apakan dan segala macam, tapi lebih kepada ya sayang banget ya sesama dari Indonesia, tapi kita mengkerdilkan pembalap dari Indonesia juga. Padahal sih kalau kita mainnya agak jauh dikit ya, itu seorang Ana Carrasco itu sering banget dibahas di beberapa channel YouTube ataupun dari blog-blog ataupun tulisan-tulisan luar negeri ya, karena mereka bangga dari Spanyol, lebih utama itu konten kreator ataupun dari Spanyol yang merasa ini pembalap wanita mereka yang bisa bersaing lagi di Grand Prix intinya seperti itu. Dan ya selalu lolos kualifikasi yang berarti sudah bagus, sudah bisa mengikuti race, itu kan udah bagus. Meraih poin segala macam ya itu mereka lebih realistis. Walaupun rekan setim Ana Carrasco David Munoz kan luar biasa, podium terus berjuang di front row, itu seperti itulah. Oke. Mungkin video santai aja, santai dan singkat, karena juga mungkin nanti di akhir pekan ini baru kita ya coba kita pantau Fadil Arbi seperti apa Junior GP ataupun Pandu, ya spill aja lah Pandu, karena ya kita tahu lah ya. Oke, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.